Capek sih, PR-nya makin susah saja. Iya, Ti. Belum selesai lagi. Mana sudah malam lagi, Im. Tidak apa-apa, kita kerjaan soalnya sampai malam. Yang penting besok kita tidak kena setrap oleh Bu Guru. Aku sih tidak mau. Ih, aku juga tidak mau, Im. Ya sudah, kita lanjutkan aja ke soal berikutnya, biar cepat pulang. Ya, mati lampu. Gimana pulangnya, Im? Tenang saja, Syah. Kan ada aku. Im, Fasya, lihat tuh. Walaupun mati lampu, ada cahaya masuk lewat kaca jendela. Kok bisa, Syah? Ya iyalah, Ti. Cahaya itu bisa menembus kaca. Makanya ruangan ini jadi agak terang. Berarti cahaya itu bisa menembus semua benda bening seperti kaca ya, Syah? Iya, Ti. Kamu benar. Kalau tidak salah, itu sifat cahaya, Syah. Terus, kalau sifat yang lainnya, kamu tahu tidak? Tumben kamu pintar, Im. Iya, itu memang sifat cahaya. Tapi ada lagi loh sifat-sifat lainnya. Sebentar, aku ingat-ingat dulu ya. Oh ya, sifat cahaya, cahaya dapat merambat lurus. Lalu cahaya juga dapat dibiaskan bila melewati dua zat yang berbeda kerapatannya. Lalu satu lagi apa ya? Satu lagi, cahaya itu dapat merambat pada ruang hampa udara. Betul kan, Syah? Iya, benar, Ti. Im. Lihat, Im. Kenapa ya? Ikan di toples itu kelihatan lebih besar dari aslinya. Aku juga tidak tahu, Syah. Bagaimana? Kita tanya saja sama Profesor Hologram. Boleh? Profesor Hologram? Siapa itu? Adik-adik, radiasi secara umum dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang memancar keluar dari suatu sumber, tetapi bukan zat padat, zat cair, atau zat gas. Cahaya digolongkan dalam radiasi. Adik-adik, kalian harus ingat bahwa sifat-sifat cahaya adalah A. Cahaya merambat lurus. B. Cahaya akan membias bila melewati dua zat yang berbeda kerapatannya. C. Cahaya dapat menembus benda bening. D. Cahaya dapat merambat pada ruang hampa udara. Cahaya merambat lurus. Hal ini bila cahaya mengenai suatu benda, maka dimungkinkan akan terbentuknya bayangan dari benda tersebut. Cahaya melalui lubang kecil di siang hari, kelihatan merambat lurus. Mengapa di kegelapan cahaya tetap bisa masuk melalui kaca? A. Karena cahaya dapat menembus benda apa saja. B. Karena cahaya dapat menembus benda bening. C. Karena kaca dapat menghasilkan cahaya. Mengapa di kegelapan cahaya tetap bisa masuk melalui kaca?
Ya, kalian pintar. Jawaban yang benar adalah B, karena cahaya dapat menembus benda bening. Wah, gimana nih Syah? Profesor tidak mau keluar. Jangan-jangan benda ini rusak lagi. Rusak gimana, Im? Orang dari kemarin ada di laci itu terus. Tidak ada yang menyentuhnya kok. Wah, tanpa Profesor Allah, kita tidak tahu jawaban dari permasalahan yang ingin kita tanyakan. Iya ya, Im. Profesor Allah, di mana? Apa kabar, Oim, Faza? Wah, kali ini Profesor tidak bisa hadir. Soalnya Profesor lu lagi makan ini. Makan. Iya, menyerap energi listrik tenaga matahari. Tidak apa-apa kan? Kali ini Profesor Holo tampil dengan model audio. Wah, sayang sekali. Sebetulnya ada persoalan apa sampai kalian memanggil Prof? Begini, Prof. Kami mau tanya, mengapa ikan yang ditoples itu terlihat lebih besar daripada aslinya? Oh, itu karena sifat pembiasan cahaya, nak. Profesor, Oim tidak tahu pembiasan cahaya itu apa ya? Oim, pembiasan cahaya itu adalah pembelokan berkas cahaya yang merambat dari zat yang satu ke zat yang lainnya yang berbeda kerapatan optiknya. Nah, sifat pembiasan cahaya itu sendiri ada 3. Memangnya apa saja, Prof? Faza, Oim, dengarkan Prof. Sifat pembiasan cahaya yang pertama adalah pembiasan cahaya dari zat yang renggang ke zat yang rapat. Akan dibiaskan mendekati garis normal. Contohnya, cahaya yang datang dari udara ke air. Nah, yang kedua adalah dari zat yang rapat ke zat yang renggang. Akan dibiaskan menjauhi normal. Seperti itu loh, cahaya yang datang dari kaca ke air. Dan yang ketiga adalah cahaya yang datangnya tegak lurus. Maka tidak dibiaskan, melainkan diteruskan. Lalu, ikan di toples yang kelihatan lebih besar itu berarti akibat pembiasan cahaya dari kaca ke air ya, Prof? Betul sekali, Faza. Wah, kalian ini semakin hari semakin pintar saja. Nah, kalau begitu saya beri kalian hadiah. Wah, bagus sekali cerminnya, Prof. Ambillah untuk kalian simpan, anak-anak. Memang Fasa genit. Pasti nanti di kamarnya dia ngaca terus. Terima kasih, Prof. Kebetulan di kamarku belum ada cermin. Lihat tuh, belum ditaruh di kamarnya saja sudah ngaca. Apalagi nanti ditaruh di kamar. Biar saja. Suka-suka aku lah, Im. Kita itu harus menghargai pemberian dari orang. Betul kan, Prof? Betul, nak.
Profesor, bayangan aku di cermin sama cantiknya ya dengan aslinya. Iya ya, Fasa memang cantik. Cermin yang saya berikan pada kalian adalah cermin datar namanya. Jarak ataupun wujud bayangan yang muncul pada cermin itu akan sama seperti aslinya. Sama halnya, cahaya yang datang sejajar akan dipantulkan sejajar pula oleh cermin itu. Tapi kalau aku bercermin sambil memegang buku tangan kanan, mengapa kalau di kaca buku itu menjadi tangan kiri? Itu karena sifat cermin datar yang memantulkan bayangan, Nak. Berarti itu tadi sifat pemantulan pada cermin datar ya, Prof? Bagus, benar sekali. Tapi kenapa, Prof? Kalau aku mengaca di kaca spion, bayangan aku menjadi kecil. Namanya juga cermin cembung, ya kan Prof? Ya, yang betul. Sifat pemantulan cermin cembung akan menghasilkan bayangan yang lebih kecil dari aslinya. Dan hanya akan membentuk bayangan maya dari benda yang ada di depannya. Berarti kalau jangan pakai cermin cembung ya, Prof? Soalnya nanti jadi aneh muka kita. Oh iya, ada satu lagi cermin selain cermin datar dan cermin cembung, yaitu cermin cekung. Kalian sudah tahu? Tidak tahu, Prof. Cermin cekung sama seperti cermin datar ataupun cermin cembung. Ia dapat membentuk sebuah bayangan dari sebuah benda. Namun, untuk membentuk bayangan yang nyata, benda itu harus jauh dari cermin atau titik api. Dan sebaliknya, bila benda ada di dekat cermin, maka akan menghasilkan bayangan semu. Berarti tiap-tiap cermin memiliki sifat masing-masing ya, Prof? Iya, betul. Rasanya hari sudah semakin larut ini. Besok kalian sekolah? Iya. Bagus. Kalau begitu, sekarang kalian istirahat. Tidur. Jangan tidur terlalu malam. Bisa kesiangan besok. Baik, Prof. Terima kasih ya, Prof, hadiahnya. Terima kasih juga ya Prof. Baik. Kalau begitu, saya pergi. Selamat malam. Sampai ketemu. Selamat malam. Pembiasan cahaya adalah pembelokan berkas cahaya yang merambat dari zat satu ke zat yang lainnya yang berbeda kerapatan optiknya. Adik-adik, kalian harus ingat ya, sifat pembiasan cahaya adalah A. Cahaya yang datang melalui zat yang renggang ke zat yang rapat akan dibiaskan mendekati garis normal, seperti cahaya yang datang dari udara ke air atau dari udara ke kaca. B. Cahaya yang datang melalui zat yang rapat ke zat yang renggang akan dibiaskan menjauhi garis normal, seperti cahaya yang datang dari kaca ke udara, dari air ke udara, dan dari kaca ke air. C. Cahaya yang datang dari tegak lurus tidak akan dibiaskan, melainkan diteruskan. Ikan di toples terlihat menjadi besar karena A. Adanya pembiasan cahaya dari kaca ke air. B. Adanya pembiasan dari air ke kaca. C. Adanya pantulan dari kaca ke air. Ikan di toples terlihat menjadi besar karena Ya, kalian pintar. Jawaban yang benar adalah A.
adanya pembiasan cahaya dari kaca ke air. Wah, tidak terasa ya, Syah. Sudah larut malam. Iya, Im. Habis kita asik sekali ngobrol tentang cahaya. Ngomong-ngomong, kesimpulan kamu tentang cahaya apa, Im? Kesimpulannya, sifat cahaya merambat lurus, menembus benda bening, merambat pada ruangan tanpa udara, dan akan membias bila melewati dua zat yang berbeda kerapatannya. Betul kan aku? Sekarang giliran kamu. Apa ya? Oh ya, sifat pembiasan cahaya itu ada yang berasal dari zat renggang ke zat yang rapat akan dibiaskan mendekati garis normal. Cahaya yang berasal dari zat rapat ke zat yang renggang akan dibiaskan menjauhi garis normal. Dan satu lagi, cahaya yang datang tegak lurus tidak dibiaskan, melainkan diteruskan, Im. Kalau cermin, ada berapa jenis? Ayo. Cermin itu ada 3 jenis. Ada cermin cembung, cermin cekung, dan cermin datar. Pintar kan aku? Bukan kamu saja yang pintar, aku juga pintar. Iya ya, kita sama-sama pintar. Terus ada pertanyaan lagi tidak, Syah? Sepertinya pertanyaan sudah habis, Im. Im, ingat kata profesor, kita kan harus istirahat. Nanti besok kesiangan lagi. Ya sudah, selamat tidur. Selamat tidur. Bagaimana teman-teman cerita tadi? Menarik bukan? Sekarang kita tahu bahwa radiasi secara umum didefinisikan sebagai sesuatu yang memancar keluar dari sumbernya. Tetapi bukan zat padat, zat cair, atau zat gas. Cahaya digolongkan dalam radiasi. Teman-teman, kalian harus ingat ya, sifat-sifat cahaya yaitu A. Cahaya merambat lurus. B. Cahaya akan membias bila melewati dua zat yang berbeda kerapatannya. C. Cahaya dapat menembus benda bening. D. Cahaya dapat merambat pada ruangan tanpa udara. Cahaya merambat lurus. Bila cahaya mengenai benda, dimungkinkan terbentuknya bayangan benda tersebut. Cahaya melalui lubang kecil di siang hari terlihat merambat lurus. Sifat pemantulan pada cermin datar yaitu A. Berkas cahaya yang sejajar dipantulkan sejajar pula. B. Jarak benda ke cermin sama dengan jarak cermin ke bayangan. C. Bayangan tegak dan benda sebelah kiri tampak di sebelah kanan pada bayangan di cermin datar. Sifat bayangan cermin cekung yaitu A. Cermin cekung dapat membentuk bayangan nyata dari suatu benda. B. Bayangan nyata dapat terbentuk jika benda jauh dari cermin atau titik api. Dan C. Bayangan semu dapat terbentuk jika benda dekat dari cermin atau antara titik api dan cermin. Sifat pemantulan cahaya pada cermin cembung yaitu A. Cermin cembung menghasilkan bayangan yang lebih kecil daripada bendanya. B. Cermin cembung hanya dapat membentuk bayangan maya dari sebuah benda yang terletak di depan cermin cembung. Cermin cembung lazim dipakai untuk spion kendaraan. Bayangan maya pada cermin yaitu bayangan yang dihasilkan oleh cermin tetapi tidak dapat ditangkap oleh layar. Bayangan nyata pada cermin yaitu bayangan yang dapat ditangkap oleh layar.